Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan sehat selalu ya. Perkenankan saya Devita Hermanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Hari ini agendanya adalah saya akan mendeseminasikan aksi nyata saya pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini quote of the day hari ini Bapak Ibu semuanya. Stop dreaming and start doing. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang memimpikan banyak hal tetapi tidak melakukan apapun. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua agar bisa memulai melakukan sesuatu yang berdampak positif pada lingkungan sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja sih yang akan saya diseminasikan, apa saja yang akan saya paparkan pada siang hari ini? Ada 7 materi yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya paparkan, Bapak Ibu dengan hormat dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru semua, tanpa bermaksud menggurui, ini adalah wujud dari upaya diseminasi. Jadi tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Apa saja sih yang akan saya paparkan? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai langsung pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita ini memiliki fundamental mengajar yang secara tidak langsung dan secara menyeluruh itu mendapat semacam warisan dari Bapak Ibu guru kita, yang mana Bapak Ibu guru kita dulu ketika mengajar itu adalah dengan menggunakan metode ceramah, yang bahasa kerennya adalah teacher centris, yaitu pusat pembelajarannya itu ada pada guru. Nah, pada kurikulum Merdeka kita di kurikulum Merdeka itu merubah hal tersebut dari paradigma teacher centris menjadi pembelajaran yang terdiferensiasi, yang artinya adalah pembelajarannya itu berpusat pada siswa atau student centris. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkannya. Nah, ini sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mana menyebutkan bahwa pembelajaran pada siswa itu harusnya menekankan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Mungkin semua dari kita itu sudah mengetahui ya disiplin itu seperti apa. Nah, di sini disiplin adalah sebuah sikap yang menunjukkan ketaatan pada peraturan. Istilah ini berasal dari kata disiplin yang diterjemahkan artinya adalah orang yang belajar secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Nah, pada kenyataannya, pada implementasinya di lapangan, banyak yang menyalahartikan bahwa disiplin itu adalah mengekang. Itu banyak sekali di lapangan seperti itu. Padahal disiplin yang bagus itu akan kita bahas ya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran disiplin yang didorong dalam diri siswa tanpa hukuman dan hadiah atau reward punishment.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu ketika tahun 2017 ketika mengajar, Bapak Ibu, itu disebut sebagai guru killer, Bapak Ibu. Karena ketika anak didik saya tidak manut dengan saya, maka saya suruh mereka itu naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 3 sebanyak 5 kali sampai gempor pokoknya. Atau ngangkat kursi ini, Bapak Ibu. Jadi saya demonstrasikan nih Bapak Ibu, gimana cara saya menghukum anak didik saya yang tidak disiplin. Jadi saya suruh anak didik saya ngangkat kursi seperti ini sampai 30 menit, Bapak Ibu. Nah, cara ini itu sebenarnya efektif, Bapak Ibu, tetapi tidak efisien. Karena yang muncul adalah rasa takut terhadap saya, bukan muncul dari rasa hatinya mereka sendiri agar disiplin. Nah, itu yang dinamakan efektif tapi tidak efisien. Jadi menebarkan rasa takut itu tidak efisien. Karena dampaknya ketika nanti terlepas dari saya, tidak ada saya, ya udah kembali lagi ke sifat semula, begajulan, tidak disiplin dan sembarang semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pendidik, Bapak Ibu, selain kita mentransfer ilmu akademik, tujuan mulia kita adalah agar peserta didik kita, siswa kita itu mempunyai karakter disiplin yang tumbuh dari hati tanpa ada rasa takut ketika ada guru tersebut. Jadi memang lahir dari hatinya sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan kita sebagai seorang pendidik selain mentransfer ilmu akademik, yaitu tak kalah pentingnya tentu saja adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika awal-awal saya mengajar itu saya menghukum siswa itu seperti ini. Bahkan sekitar 1 tahun yang lalu itu siswanya Pak Irfan itu kalau melihat saya itu kayak melihat genderuwo, Bapak Ibu. Katanya itu bercandanya saja mengerikan, menakutkan. Katanya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya pikir, ya memang saya seperti itu ya. Maksudnya dari sisi wajah dan sikap itu terlalu serius, dan mereka ketika jam pelajaran saya yang ada hanya takut, Bapak Ibu. Katanya bercandanya saja menakutkan. Saya agak bangga dan sedih juga sebenarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke motivasi perilaku manusia. Di sini dijelaskan bahwa motivasi perilaku manusia itu di dalam kegiatannya sehari-hari itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu dia disiplin itu karena takut dengan saya, takut dihukum. Itu perilaku yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lawannya dari hukuman. Ketika siswa itu di contoh nomor 2, perilaku yang nomor 2 itu dia mau melakukan disiplinan ketika mendapatkan imbalan atau reward. Contohnya misalkan kalau kamu berangkatnya rajin, nanti Bapak Ibu guru kasih nilai yang bagus ya. Nah, itu 2 perilaku itu, Bapak Ibu, motivasi keduanya itu adalah motivasi yang lahir dari luar, atau bahasa kerennya itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini yang tadi saya sebutkan tidak efisien, tidak membangun. Karena yang bagus itu adalah motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, yang mana adalah perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku yang nomor 3 ini harus perilaku yang lahir dari dirinya sendiri karena terinspirasi oleh seseorang, entah itu seorang guru ataupun yang lain. Nah, motivasi yang ketiga ini idealnya yang ada pada peserta didik.
Terus bagaimana agar kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta? Caranya bagaimana? Caranya adalah agar supaya atau kita itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka tanpa perlu mengucapkan ataupun menuntut sesuatu kepada peserta didik. Seperti itu. Lanjut. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Terlihat nih Bapak Ibu? Kenapa mboten? Karena saya nggak kelihatan nih Bapak Ibu. Saya harus bungkuk-bungkuk ini. Nah, kebutuhan dasar manusia semua orang pasti tahu Bapak Ibu. Ada sandang, pangan, papan, kasih sayang, rasa ingin diperhatikan, kekuatan dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun psikologi. Lalu apa saja sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kita kupas bersama-sama Pak Guru. Ternyata ada 6 Bapak Ibu Guru. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 6. Yang pertama yang ada di tengah Bapak Ibu, yang kita kenal dengan sandang, pangan, papan. Di situ dijelaskan adalah kebutuhan survival Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini apa saja? Ini yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan. Selanjutnya berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok itu masuk ke dalam kebutuhan manusia juga Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada freedom atau kebebasan. Apa saja sih kebebasan itu? Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ketika kita itu mengancam dengan hukuman Bapak Ibu agar siswa itu disiplin, itu siswa tidak diberikan pilihan, karena ketika dia mau memilih dengan pilihannya sendiri, dia tidak bisa karena ancamannya adalah hukuman, makanya tidak sesuai. Kemudian yang keempat adalah fun atau kesenangan, yang mana adalah contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan yang terakhir itu ada power. Power ini menyangkut tentang harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan sampai mengendalikan arah dirinya. Next, kita ke posisi kontrol yang sudah sempat saya singgung tadi. Posisi kontrol adalah strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah. Saya ulangi, strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi siswa atau peserta didik yang seperti saya sampaikan di awal. Saya ingin peserta didik saya itu tertib, disiplin, tepat waktu. Saya ngontrolnya dengan rasa takut, dengan punishment. Kalau kamu nggak nurutin saya, kemauan saya, ya udah, kamu nggak usah masuk jam saya, atau kamu push up 100 kali, atau keliling lapangan 1000 kali, atau tahan napas 1 jam, misalkan seperti itu Bapak Ibu Guru. Atau yang lain, kontrol yang lain adalah kontrol dengan memberikan reward. Kemudian muncul, tapi itu kan bagus. Iya, saat ini itu adalah ilusi ternyata Bapak Ibu. Kontrol seperti itu ternyata ilusi. Nah, di sini dijelaskan bahwa miskonsepsi posisi kontrol. Dr. William Glasser dalam contoh teorinya, dalam kontrol teorinya, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau guru itu ternyata bisa ngontrol siswanya dengan rasa takut, dengan imbalan gitu. Padahal enggak, itu sebenarnya ilusi atau tipuan.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Walaupun kontrol yang diberikan guru tujuannya itu katanya itu untuk kebaikan, ternyata itu juga bagian dari ilusi Bapak Ibu guru. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga yang diwariskan oleh para leluhur kita, bahwa kritikan itu sebenarnya membangun, akan menguatkan jiwa-jiwa dari peserta didik. Ternyata itu juga bagian dari ilusi menurut Dr. William Glasser. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita ini sebagai Bapak Ibu guru itu terkadang berpikiran seperti itu, bahwa saya kan sudah pernah muda, kemudian dilemparkan ke yang muda, kamu belum pernah tua, saya sudah tua dan pernah muda, kamu belum pernah tua, jadi saya harus bisa mengarahkan kalian dengan pengalaman saya. Padahal itu ilusi juga atau tipuan. Lanjut. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya tidak menganggap bahwa merubah paradigma itu sulit, gampang Bapak Ibu. Karena memang saya sendiri ketika menerima ini, masa sih kayaknya paling penak ya ngawe hukuman wis. Kowe angel-angel mana lunga sing ada. Ora mlebu ruangan atau bijine nol kowe, pokoknya ngerora manut. Kan kayak gitu ya. Ternyata ketika saya sebelumnya memiliki paradigma itu dibenturkan dengan paradigma baru, ternyata saya nggak mau menerima itu. Saya yakin Bapak Ibu guru juga akan berpikiran yang sama. Lah ngomongnya tok gitu ya. Iya, saya juga selama proses pendidikan omong kosong yang menyenangkan, saya bilangnya seperti itu. Nyatanya ketika di lapangan, ketika direalisasikan ya mandek lagi. Ternyata ada yang keliru dalam implementasinya, yaitu konsistensi ternyata Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nanti saya bagikan lebih detailnya, ini terlalu kecil Bapak Ibu, saya sendiri tidak dapat membacanya. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih itu? Mari kita breakdown lebih detail. Yang pertama ada yang namanya hukuman. Kita nggak asing lagi dengan hukuman. Nah, di sini hukuman itu apa sih? Kaitannya dengan apa? Atau dampaknya itu seperti apa kalau kita memberikan hukuman kepada siswa? Ternyata hukuman itu dia lahir secara mendadak. Dia tidak terencana, tidak direncanakan. Jadi ketika si anak itu membuat kesalahan, misalkan ulangan nyontek, saya ambil, saya sobek, itu hukuman. Dan hukuman-hukuman seperti itu membuat siswa itu menjadi tidak nyaman Bapak Ibu, secara psikis dan secara fisik. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu biasanya itu bersifat satu arah. Namanya hukuman ya yang dari top ke down ya Bapak Ibu, dari atas ke bawah hukuman. Kemudian hukuman itu biasanya berupa fisik ataupun psikis. Fisik itu kayak tadi yang saya jelaskan, ngangkat kursi atau naik turun tangga atau berjemur di lapangan misalkan. Psikis itu apa? Psikis mungkin dipermalukan secara tidak langsung mungkin. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa? Bedanya apa dengan hukuman? Nah, konsekuensi itu kalau di hukuman itu lahir secara tidak terencana, konsekuensi itu direncanakan. Misalkan apabila siswa tidak melakukan piket harian, maka kena denda Rp2.000. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sudah ada peraturan atau kesepakatannya terlebih dahulu seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun konsekuensi itu sudah disepakati di awal, tapi terkadang juga membuat si siswa itu tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Kemudian sikap guru itu selalu memantau atau memonitor. Kemudian
Yang terakhir ini restitusi. Ini menurut saya sikap yang sangat ideal yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh semua guru. Apa sih restitusi itu? Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu idealnya tidak melakukan hukuman. Idealnya, Bapak Ibu, saya katakan idealnya. Idealnya itu kita memberikan pilihan penawaran, seharusnya bagaimana, ditawarkan dulu kalau di restitusi itu. Jadi ditawarkan kepada siswa solusi yang terbaik atas permasalahan seperti itu apa? Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada proses diskusi. Kolaborasi itu kan kaitannya dengan diskusi dengan peserta didik, Bapak Ibu. Nanti dari restitusi itu, dari komunikasi kolaborasi antara guru dan siswa, maka akan muncul suatu kesepakatan yang mana dia harus ngapain kalau misalkan saya seperti itu, harusnya bagaimana, dan untuk memperbaikinya bagaimana. Itu Bapak Ibu. Dan restitusi ini erat kaitannya dengan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nanti akan kita jabarkan apa saja sih 5 posisi kontrol yang erat kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang sempat saya singgung, 5 posisi kontrol. Ternyata seorang guru dalam melakukan suatu tindakan, ketika menangani siswa yang salah, itu ada 5 posisi yang bisa diterapkan. Nah, sebelum saya menjabarkan ini, dulu ketika saya mengajar itu, saya selalu menjadi orang menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Saya nggak tahu nih, saya dapat istilah posisi penghukum itu setelah mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Ternyata saya selama ini menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Posisi penghukum adalah ketika ada masalah, ya guru langsung ngasih hukuman, kayak gitu. Itu posisi yang seyogyanya itu harus dihindari, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol merasa bersalah. Jadi kita tidak menghukum siswa, tetapi membuat si siswa itu merasa bersalah atas tindakan mereka. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu guru. Kelas rame nih, kemudian kalau posisi penghukum kan kamu push up 10 kali atau 1000 kali misalkan, itu posisi penghukum. Nah, posisi merasa bersalah itu seperti ini. Biasanya indikatornya itu ada kalimat, tolonglah anak-anak diam ya, nanti saya dimarahin Bapak KS kan marahan, nanti kalau saya disemprot bahaya dong, kayak gitu. Jadi merasa bersalah, menempatkan siswanya itu merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga ternyata adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman itu berarti ya kita menganggap atau kita menyetarakan diri kita sebagai teman mereka. Tidak ada batasan kayak gitu. Ya ngobrol kayak teman, aja gembira sih, ben apik kayak gitulah. Pokoknya bahasanya seperti itu. Mengajak agar ajakannya itu biasanya bersifat persuasif, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada pemantau. Nah, guru yang menempatkan diri sebagai pemantau biasanya, Bapak Ibu, itu dia itu cenderung akan mengikuti sesuai aturan. Misalkan hari Senin sampai Kamis sepatunya itu warnanya hitam. Kalau dia berangkatnya pakai sepatunya tidak hitam, ya sudah, kamu mau tidak pakai sepatu atau pakai sepatu tapi hitam. Kalau misalkan mau pakai sepatu, ya udah kamu pulang dulu ngambil sepatu. Jadi dia lebih memegang teguh peraturan yang ada kalau misalkan si pemantau. Nah, yang paling ideal Bapak Ibu, yang tadi saya mention, yang paling ideal untuk posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer, Bapak Ibu. Dan ini memang amat sangat sulit dan mungkin impossible, Bapak Ibu. Sulit sekali. Tapi kalau kita mencobanya, ya tidak ada hal yang sulit ya, Bapak Ibu. Kalau kata Insinyur Soekarno kan itu kalau kita belum melakukannya itu semuanya terasa sulit.
seperti menaklukkan alam semesta. Tetapi kalau kita sudah memulainya, semuanya terasa mudah. Lanjut Bapak Ibu, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya jabarkan terkait dengan contoh penerapan posisi kontrol. Di sini kasusnya itu siswa mencontek saat ulangan harian. Ini berkaca pada pengalaman saya Bapak Ibu dulu, dan itu saya wariskan dari guru saya ketika saya di SMP dulu. Jadi ketika saya mendapati siswa saya mencontek, saya tidak banyak bicara Bapak Ibu ya. Itu saya ngambil kertasnya saya ambil, saya robek, dah pokoknya. Saya robek, kemudian saya diamkan aja, seperti itu. Nah, kondisi ini saya warisi dari guru saya. Secara tidak langsung itu ternyata memori yang diberikan guru saya itu membekas dan saya lakukan. Dulu ketika saya SMP Bapak Ibu guru, saya nyontek pelajaran seni budaya Bapak Ibu. Bukunya itu taruh di laci, kemudian gurunya datang, diambil bukunya, dikeplakan ke kepala saya, ceplak kayak gitu Bapak Ibu. Terus pergi lagi orangnya, buku saya dilempar. Saya ketakutan sampai seperti itu. Tapi dari situ saya merasa takut. Wah, saya nggak berani nyontek akhirnya. Nah, mungkin itu yang menginspirasi Bapak Ibu guru semua memberikan posisi kontrol sebagai penghukum, karena kayaknya lebih efisien, lebih efektif. Yang kedua, contoh yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, di sini indikatornya yaitu biasanya guru menyampaikan kalimat seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini salah satunya seperti itu. Atau kalimat yang lain, tolonglah diam, nanti Bapak Ibu dimarahi Bapak KS. Bapak KS-nya kan tahu sendiri, killer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi yang ketiga, teman, ini contohnya seperti ini. Indikator kalimatnya yang digunakan oleh guru dalam memposisikan diri sebagai teman itu seperti ini Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini saja, atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Ini indikatornya biasanya Bapak Ibu guru itu menyampaikan pernyataan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan yang sudah disepakati. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah selesai pelajaran, kamu ke ruangan saya. Itu proses posisi di mana guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini yang paling ideal. Ini yang coba saya terapkan Bapak Ibu. Nah, biasanya seorang manajer biasanya menyampaikan seperti ini. Menurut keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, perilaku mencontek itu bagaimana? Jadi ditanyakan Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin tidak menjudge perilaku mencontek itu salah. Itu kurang tepat. Jadi biarkan siswa
konsekuensi yang didapatkan. Ada konsekuensi yang didapatkan ketika terjadi pelanggaran, Ya. seperti itu. Kemudian kalau keyakinan kelas dari bawah ke atas, atau kita bersama siswa-siswa yang membuat. Ya. Jadi di situ ada partisipasi siswa dalam membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya gini. Ketika sudah dibuat suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas, terjadi suatu pelanggaran keyakinan kelas. Nah, apakah ada konsekuensinya atau seperti apa? Kalau ada konsekuensinya, toh sama dong, sama seperti aturan kelas. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Irwan luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa jawab apa tidak ya? Ini harusnya yang ditanya ke KS saja. Jadi seperti ini, saya juga kemarin waktu membuat keyakinan kelas itu sebenarnya itu bertanya kepada siswa, karena ketika saya membuat keyakinan kelas itu siswa sama saja nih nggak menjalankan, kayak ada bagiannya, ada time box-nya di pikiran atau di kuping mereka itu kayaknya ada penghalangnya, udah dibuatin, udah diterangin, tapi kok masih nggak dijalankan. Kemudian apakah keyakinan kelas itu ketika tidak dilaksanakan itu ada kalau tidak dilaksanakan ada punishment-nya? Tentu saja jawabannya tidak ada punishment-nya, karena suatu keyakinan kelas itu tujuannya itu kenapa dibuat keyakinan kelas ya agar si keyakinan kelas itu dijalankan dengan sukarela oleh peserta itu, karena dia yang membuat itu. Tujuannya seperti itu. Jadi tidak ada punishment Bapak Irfan. Jadi tidak ada punishment. Terus bagaimana? Terus nggak bermanfaat dong jadinya. Makanya dari itu ada evaluasi. Tadi di pembuatan keyakinan kelas, tahapan pembuatan keyakinan kelas itu ada evaluasi. Ketika ada salah satu pernyataan keyakinan kelas itu yang tidak dijalankan, maka kita bisa mengevaluasinya. Misalkan apakah keyakinan kelas bagian ini, poin ini itu sudah tidak relevan lagi. Kita evaluasi kepada siswa, mungkin siswanya sudah menurut siswa mungkin tidak relevan lagi. Dan sebisa mungkin pernyataan itu lahir dari siswa. Jadi saya itu pernah melihat Bapak Ibu guru yang membuat kesepakatan kelas, tapi dari dirinya sendiri, dia nulis sendiri, bukan dari siswa. Itu kan akhirnya bukan keyakinan siswa, itu satu arah, peraturan lagi. Jadi biarkan siswa yang menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan alangkah baiknya keyakinan kelas itu tidak banyak Bapak Ibu. Misalkan ini kesalahan saya dulu ketika mengimplementasikan keyakinan kelas. Saya dulu 1 tahun yang lalu ketika mengimplementasikan keyakinan kelas itu, saya mewajibkan satu siswa itu membuat pernyataan Bapak Ibu. Jadi ada 36 keyakinan kelas. Itu jadi sangat merepotkan sekali, ternyata itu keliru. Dulu saya ketika belum membuat ilmunya, ternyata di dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak harus semuanya itu menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan keyakinannya. Bisa saja keyakinan satu dengan orang yang lain, dengan siswa yang lain itu sama. Jadi biarkan seperti itu. Kemudian ternyata di tahapan-tahapan pembuatan pernyataan kelas Bapak Ibu, siswa kan masih menggunakan kalimat-kalimat yang cenderung negatif. Misalkan dilarang berisik saat pembelajaran, gitu misalkan, atau jangan menggunakan HP saat pembelajaran. Itu kita tetap tampung Bapak Ibu, tetapi kita harus merubah kalimat yang bernada negatif itu ke yang bernada positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan sebenarnya pernyataan negatif Bapak Ibu. Kita bisa merubahnya dengan kalimat, nanti koreksi saya Pak Lutfi selaku guru bahasa Indonesia, mungkin bisa menggunakan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu. Jadi apabila ada pernyataan dari siswa yang bernada negatif, kita bisa mengevaluasinya bersama-sama, mengkonversikannya menggunakan bahasa positif. Kemudian ternyata tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Siswa ternyata juga harus tahu pernyataan itu memiliki nilai-nilai kebaikan universal apa tidak, atau memiliki kebaikan universal apa. Misalkan membuang sampah pada tempatnya itu memiliki kebaikan apa sih, kebermanfaatan apa. Ternyata kalau kita membuang sampah pada tempatnya itu memiliki kebaikan universal, kebersihan, atau
Misalkan datang dan hadir dan pulang tepat waktu, itu memiliki kebaikan disiplin, kebaikan universal kedisiplinan. Misalkan seperti itu. Jadi pastikan si anak itu ketika membuatkan pernyataan, kalau pernyataan itu negatif, kita bantu mereka rubah menjadi kalimat positif. Biarkan siswa yang merubah saja Bapak Ibu. Kita memandu saja. Kemudian jika sudah menjadi kalimat positif Bapak Ibu, kita jelaskan kepada mereka maknanya atau memiliki kebaikan seperti apa pernyataan ini, seperti itu. Jadi siswa itu tahu ternyata pernyataan ini, keyakinan yang mereka sampaikan memiliki kebaikan universal yang seperti ini. Jadi mereka dengan sukarela, sekali lagi dengan keyakinan sepenuh hati bisa menjalankan itu. Kemudian tidak hanya berhenti di situ. Yang lain kalau misalkan hanya disampaikan sekali, kan mungkin barlen nih Bapak Ibu, atau hangat-hangat tai ayam misalkan. Saya biasanya itu yang saya terapkan di kelas saya itu pernyataan kelas itu saya catat, kemudian saya print, kemudian saya tempel di bagian jurnal Bapak Ibu. Di bagian jurnal saya tempelkan di situ. Jadi setiap saat, setiap hari itu siswa itu bisa membacanya. Jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya, itu kan ada, itu tempelkan di situ. Termasuk jadwal piket saya tempelkan di bagian depan. Jadi mereka setiap hari itu membaca keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan sekali lagi keyakinan kelas itu bisa dievaluasi apabila pernyataan keyakinan kelas itu tidak relevan lagi sehingga membuat siswa itu melanggar keyakinan kelasnya sendiri. Tanyakan saja kira-kira mau dirubah apa tidak, seperti itu. Jadi tidak ada punishment di Bapak Irfan. Jelas? Terus kontrolnya gimana? Melakukan kontrolingnya terhadap keyakinan kelas. Seperti yang tadi saya sampaikan di jurnal saya, itu sudah saya print out keyakinan kelas itu. Kemudian kita lihat, makanya keyakinan kelas itu kalau bisa sebisa mungkin tidak terlalu banyak agar kita memantau dari pernyataan-pernyataan keyakinan kelas itu lebih mudah. Kalau saya dulu kan 36 pernyataan itu lebih repot. Nah, untuk mengontrol sebenarnya keyakinan kelas itu tidak perlu dikontrol Pak Irfan, karena keyakinan kelas itu lahir dari diri siswa, biarkan siswa menjalankannya. Nah, ketika kita melakukan kontrol itu, maka jadi seperti peraturan, mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang ada, itu nanti jadinya tidak ada bedanya dengan peraturan. Makanya tadi saya sebutkan ada evaluasi, kita sampaikan saja misalkan setiap pekan atau setiap satu bulan terakhir kita sampaikan bagaimana keyakinan kelas yang telah kita buat, apakah ada evaluasi atau tidak, gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ada lagi? Bagaimana Pandang? Siap? Oh, belum dapat snack ya Pandang? Melas teman. Si Pandang. Ada lagi Pak? Bu Ras? Bu Lutfi, Pak Lutfi. Angel-angel kita konane kayak, angel-angel ra. Ya, sedikit menyambung ya Pak. Iya, silakan. Kalau tidak ada punishment atau apa tadi, tidak ada kontrol ya, apakah resikonya kekacauan di kelas itu malah semakin besar? Oke. Baik. Dalam implementasi saya di dalam proses guru penggerak, memang tidak ada controlling terhadap keyakinan kelas itu. Yang ada hanya evaluasi. Jadi di setiap pembelajaran, saya itu selalu mendapatkan evaluasi dari hasil saya. Beliau itu sebelum pembelajaran dimulai itu, beliau menyampaikan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan dievaluasi apakah ada yang lain. Apakah kita sepakat dengan keyakinan yang telah kita buat? Seperti itu. Jadi kalau controllingnya, kalau tadi saya bilang tidak ada, memang hanya ada sekedar evaluasi, tidak ada controlling, nanti jadi semacam peraturan kalau ada controlling. Jadi yang ada paling evaluasi aja, evaluasi secara berkala setiap pertemuan di pembelajaran guru tersebut. Implementasi yang saya tangkap itu seperti itu, pembelajaran secara tidak langsung itu
fasil saya setiap pertemuan itu melakukan evaluasi. Ini keyakinan kelas, kalian sepakat atau tidak? Jadi tidak hanya disampaikan satu kali loh Ibu. Mungkin yang terjadi di lapangan adalah kita sampaikan sudah. Mungkin kekeliruannya di situ. Padahal alangkah lebih baiknya seyogyanya itu keyakinan itu disampaikan berulang kembali ketika pembelajaran kita akan memulai. Jadi biar siswa itu juga nge-refresh keyakinannya. Jadi disampaikan ini loh yang kelas yang sudah buat kemarin. Kira-kira ada tambah lagi atau tidak, atau ada yang sudah tidak relevan. Itu seperti itu Pak Lutfi. Nah, iya, jadi konsistensi mungkin kuncinya Bapak. Seperti itu. Ada lagi Bapak? Cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya secara pribadi tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru hebat dengan caranya masing-masing. Saya hanya menyampaikan diseminasi ilmu yang saya peroleh terkait dengan disiplin positif. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk diseminasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, sampun selesai. Mit, sudah berapa